Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia semua, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari mengenai laju reaksi. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai pengertian dan konsep laju reaksi. Tujuan daripada pembelajaran hari ini yakni yang pertama, siswa mampu menentukan konsentrasi larutan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan konsep laju reaksi dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan persamaan laju reaksi berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. Yang keempat, siswa dapat menentukan order reaksi berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dengan benar. Sebelum kita memasuki pada materi laju reaksi, di sini apakah ada yang masih ingat? Apakah itu yang dimaksud dengan kemolaran, pengenceran, dan pencampuran? Baik, kita ingat kembali mengenai kemolaran, pencampuran, dan juga pengenceran. Kemolaran itu merupakan yang menyatakan jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan yang dapat dirumuskan yaitu M sama dengan N per V, di mana M di sini merupakan lambang dari kemolaran, N merupakan dari mol per V. V-nya di sini adalah volume. Kemudian untuk pengenceran, apa sih yang dimaksud dengan pengenceran? Pengenceran itu merupakan suatu penambahan jumlah pelarut pada larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu yang dapat dirumuskan menjadi M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Sedangkan untuk pencampuran, yakni penggabungan dari 2 atau lebih senyawa. Untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat beberapa gambar yang merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengenai perkaratan besi. Perkaratan besi ini merupakan salah satu contoh penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan perkaratan besi ini bisa masuk ke dalam kategori laju reaksi secara lambat karena terjadinya perkaratan itu mengalami proses yang membutuhkan beberapa hari, bahkan minggu, bulan, dan tahun. Terus kemudian contoh yang kedua yaitu mengenai kembang api. Kembang api ini merupakan suatu contoh terjadinya suatu reaksi secara cepat. Karena dalam satu hitungan menit saja, kembang api itu bisa langsung melaju ke udara dan memancarkan warna-warninya. Terus yang ketiga di sini ada contoh yaitu apel. Apel ketika kita makan apel, kemudian apel itu didiamkan, dia akan mengalami penguningan. Nah, ini merupakan salah satu contoh juga dalam penerapan laju reaksi di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita mempelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi. Nah, di sini pembahasan mengenai definisi laju reaksi yaitu merupakan reaksi kimia yang menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi reaksi atau produk. Laju reaksi dalam kimia berkaitan dengan seberapa cepatnya berkurangnya suatu konsentrasi larutan atau reaksi tiap satuan waktu dan seberapa cepat bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai konsep laju reaksi. Nah, yang pertama mengenai persamaan. Di sini terdapat contoh reaksi produk yang bisa kita misalkan menjadi A kecil, A besar, itu partikelnya berwujud gas, ditambah B kecil, B besar dengan wujud partikelnya gas, sehingga menghasilkan produk yaitu C kecil, C besar, gas dalam bentuk gas ditambah D kecil, D besar dalam bentuk gas, di mana yang sebelah kiri ini yaitu A kecil, A besar plus B kecil, B besar ini merupakan reaktan, dan yang sebelah kanan itu yang C kecil, C besar berwujud gas ditambah D kecil dan D besar berwujud gas, itu merupakan produk. Nah, kemudian yang kedua yaitu secara logika ketika kita melihat persamaan reaksi tadi,
dapat disimpulkan ketika suatu zat bereaksi, maka zat reaktan pasti akan mengalami pengurangan dan zat produk pasti akan mengalami penambahan, sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa suatu reaktan itu adalah laju reaksi yang dimana terjadinya pengurangan konsentrasi zat tiap satuan waktu. Sedangkan untuk produk itu merupakan laju reaksi di mana bertambahnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Dari pemaparan tadi sehingga dapat diperoleh rumus, yaitu laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi produk dibagi dengan perubahan waktu, sama dengan pengurangan konsentrasi reaktan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, di sini ada contohnya persamaan reaksi, yaitu A kecil A besar berbentuk gas ditambah B kecil B besar berbentuk gas menjadi produk C kecil C besar berbentuk gas dan D kecil D besar berbentuk gas, dimana di sini untuk kecepatan laju reaksi VA, VB, VC dan VD dapat dituliskan rumus seperti yang ada di PPT ini, yaitu VA sama dengan A konsentrasi A dibagi dengan delta T, VB sama dengan min konsentrasi B dibagi dengan delta T, VC sama dengan plus konsentrasi C dibagi dengan delta T, VD sama dengan plus konsentrasi D dibagi dengan delta T, di mana A, B, C, D dalam kurung ini merupakan pernyataan dari konsentrasi, sedangkan VA, VB, VC, dan VD itu merupakan laju reaksi. Atau bisa juga ditulis dengan rumus seper A, VA sama dengan seper B, VB sama dengan seper C, VC sama dengan seper D, VD ini untuk mencari perbandingan. Atau juga bisa ditulis dengan VA dibanding VB dibanding VC dibanding VD sama dengan A dibanding B dibanding C dibanding D. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat grafik di mana menunjukkan bahwa di sini konsentrasi mengalami kenaikan dan di bawahnya itu adalah di sumbu X itu menyatakan waktu, di mana di sini apabila suatu konsentrasi mengalami pengurangan maka akan menghasilkan suatu produk. Nah, yang produknya ini ditunjukkan dengan garis yang ke atas ada lambang B-nya, konsentrasi hasil reaksi, dan untuk konsentrasi reaksi itu yang ke bawah yakni ditandai dengan simbol A. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal yakni laju reaksi pada reaksi N2 berbentuk gas ditambah 3H2 berbentuk gas menjadi sebuah produk yakni 2NH3 berbentuk gas. Diukur berdasarkan berkurangnya konsentrasi gas oksigen setiap detik. Jika pada suhu tertentu laju reaksi adalah 0,025 mol per liter detik, hitunglah laju reaksi jika diukur berdasarkan A. Berkurangnya gas N2 tiap detiknya, B. Bertambahnya gas NH3 tiap detiknya. Nah, untuk jawabannya yakni kita gunakan rumus Vn2 sama dengan koefisien N2 dibagi dengan koefisien H2 sama dengan 1/3 dikali dengan 0,025 dihasilkan 0,0083 mol per liter detik. Dan untuk kita mencari bertambahnya gas NH3 di mana NH3 ini merupakan suatu produk, nah kita dapat mencarinya dengan rumus VNH3 sama dengan koefisien NH3 dibagi dengan koefisien H2 sama dengan dimana koefisien NH3 di sini ada 2, yaitu 2/1 dikali dengan 0,025 sehingga dihasilkan 0,05 mol per liter detik. Oke. Selanjutnya kita memasuki ke materi persamaan dan orde reaksi. Yang pertama kita akan membahas persamaan laju reaksi. Nah, di sini terdapat contoh pemisalan reaksi. M kecil A plus N kecil B menjadi sebuah produk. Secara sistematis, persamaan laju reaksi dapat dituliskan menjadi V sama dengan K dalam kurung A pangkat X kali B dalam kurung pangkat Y. Nah, di mana
V di sini merupakan laju reaksinya, K merupakan tetapan laju, X dan Y merupakan order reaksi. Untuk mencari nilai total order reaksi yaitu bisa menambahkan X plus Y. Persamaan reaksi tersebut di M kecil A plus N kecil B besar menghasilkan produk ini merupakan contoh persamaan reaksi yang berbanding lurus dengan konstanta laju dan konsentrasi reaktannya. Semakin besar nilai suatu K dan konsentrasinya, maka akan semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai K, maka konsentrasi laju reaksi juga semakin lambat. Di sini kita selanjutnya akan membahas mengenai order reaksi. Nah, order reaksi ini digolongkan menjadi 3, yakni yang pertama order 0, order 1, dan order 2. Di situ sudah saya terangkan grafik dari order 0, order 1, dan juga order 2. Nah, untuk order reaksi 0 ini merupakan order yang menunjukkan perubahan konsentrasi reaktan yang tidak mempengaruhi laju reaksi. Dapat dituliskan persamaannya yakni V sama dengan K dalam kurung A pangkat X, artinya di sini nilai X sama dengan 0. Maka A pangkat 0 sama dengan 1, sehingga persamaan lajunya dapat dinyatakan sebagai V sama dengan K. Selanjutnya untuk order reaksi 1, menunjukkan laju reaksi berbanding lurus dengan perubahan konsentrasi, di mana persamaannya dapat ditulis menjadi V sama dengan K dalam kurung A pangkat 1. Untuk selanjutnya order reaksi 2. Nah, order reaksi 2 ini menunjukkan laju reaksi berbanding lurus dengan kuadrat konsentrasinya reaktan. Untuk persamaan laju reaksinya itu dapat dituliskan dengan V sama dengan KA pangkat 2 atau V sama dengan K kali A dalam kurung dikali B dalam kurung. Selanjutnya di sini saya terangkan beberapa contoh reaksi berdasarkan order reaksinya. Kalian bisa lihat di sini ada order reaksi 0 dengan persamaan reaksi 2NH3 berwujud gas menjadi N2 berwujud gas dan plus 3H2 berwujud gas, sehingga menghasilkan persamaan laju reaksi V sama dengan K NH3 pangkat 0 dan seterusnya. Bisa kalian lihat. Oke. Selanjutnya masih mengenai order reaksi. Order reaksi juga dapat dirumuskan sebagai A pangkat Z sama dengan B, di mana apabila konsentrasi reaktan diperbesar A kali, maka laju reaksi berubah menjadi B kali. Dalam hal ini, Z adalah order reaksi total. Contohnya, di sini ada pemisahan reaksi M kecil A besar ditambah N kecil B besar menghasilkan suatu produk. Nah, apabila pada konsentrasi A diperbesar 2 kali dan konsentrasi B tetap, hasil reaksi menunjukkan laju reaksi berubah menjadi lebih besar, yakni 8 kali. Maka order reaksi terhadap A sama dengan 3. Yang kedua, apabila konsentrasi A dan zat B itu diperbesar 2 kali, hasil reaksi menunjukkan laju reaksi berubah menjadi lebih besar 8 kali. Maka order reaksi totalnya sama dengan 3. Selanjutnya kita memasuki pada teori tumbukan. Nah, teori tumbukan ini merupakan teori yang menyatakan bahwa partikel reaktan haruslah saling bertumbukan agar terjadinya suatu reaksi. Jadi, reaksi kimia dapat terjadi diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel zat bereaksi yang menghasilkan suatu energi yang cukup untuk memulai reaksi. Yang perlu digarisbawahi di sini, tidak semua yang mengalami tumbukan itu menghasilkan suatu reaksi. Nah, di sini terdapat persyaratan terjadinya suatu tumbukan. Nah, syaratnya yaitu memiliki energi yang cukup dan juga posisi atau arah yang tepat. Masuknya di sini, posisi atau arahan tepat itu partikel tersebut mengalami tumbukan yang efektif, artinya partikel tersebut tidak bertumbukan dengan partikel yang sejenis, melainkan partikel tersebut bertumbukan dengan partikel yang memiliki yang berlawanan jenis. Oke.
Selanjutnya, energi aktivasi atau EA. Nah, agar menghasilkan tumbukan yang efektif, partikel bereaksi itu memerlukan suatu energi minimum yang disebut dengan energi aktivasi. Energi aktivasi atau energi pengaktifan itu merupakan energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Semakin rendah energi aktivasinya, maka semakin mudah pula reaksi tersebut terjadi. Nah, di sini terdapat contoh gambar grafik yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, reaksi endoterm ini itu hasil reaksi menuju ke pereaksi di mana delta H di sini akan mengalami penambahan yang di puncak itu yang puncak sampai ke bawah itu namanya, yang ke pereaksi itu disebut dengan EA. EA artinya energi aktivasi endoterm. Nah, untuk yang sebelah kanan, grafik sebelah kanan itu di sini ada delta H pereaksi menuju ke bawah ini mengalami pengurangan energi. Nah, kemudian kalau yang dari puncak ke bawah itu merupakan energi aktivasinya pada reaksi eksoterm. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa reaksi eksoterm akan lebih cepat dibandingkan dengan reaksi endoterm karena nilai energi aktivasi dari reaksi eksoterm itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai energi aktivasi dari reaksi endoterm. Demikian pembelajaran pada materi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran materi selanjutnya, yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.